Persebaya Surabaya akhirnya mengambil langkah tegas untuk mengakhiri tren inkonsistensi di Liga 1. Manajemen Bajul Ijo resmi memperkenalkan Bernardo Tavares sebagai pelatih terbaru, menggantikan Edu Perez yang sebelumnya harus mengakhiri masa jabatannya. Keputusan ini diambil sebagai upaya serius Persebaya untuk membangkitkan performa tim yang sempat terpuruk dan kesulitan bersaing di papan atas klasemen. Bernardo Tavares bukanlah sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Pelatih asal Portugal ini dikenal luas berkat kesuksesannya bersama PSM Makassar, di mana ia mampu membangun tim yang solid, disiplin, dan memiliki karakter permainan kuat. Kehadirannya diharapkan membawa angin segar bagi Persebaya, terutama dalam hal organisasi permainan, mental bertanding, dan konsistensi performa. Tantangan besar kini berada di pundak Bernardo Tavares. Dengan materi pemain yang dimiliki Persebaya Surabaya, ia dituntut untuk segera menemukan komposisi terbaik agar tim kembali kompetitif di sisa musim Liga 1. Perubahan skema, peran pemain, hingga strategi permainan tentu menjadi hal yang paling dinantikan oleh bonek dan bonita. Lantas, seperti apa potensial starting 11 Persebaya Surabaya di Liga 1 racikan Bernardo Tavares? Siapa saja pemain yang berpeluang menjadi pilihan utama di era kepelatihan barunya? Simak prediksi lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Hernando Ari. Untuk posisi penjaga gawang, Hernando Ari diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Kiper berusia 23 tahun asal Indonesia ini menunjukkan performa yang cukup konsisten sepanjang musim, menjadi sosok andalan di bawah Mister Gawang Bajul Ijo. Musim ini, Hernando Ari telah tampil dalam 13 pertandingan di semua kompetisi, dan berhasil mencatatkan 3 clean sheet, menunjukkan kemampuannya dalam menjaga gawang tetap aman. Dengan harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah, kiper muda ini menjadi aset penting bagi Persebaya, terutama dalam menjaga stabilitas lini pertahanan. Kedisiplinan, refleks cepat, dan keberanian Hernando Ari menjadi modal utama bagi Bernardo Tavares untuk membangun tim yang solid. Kehadirannya di bawah Mister diyakini akan memberikan rasa aman bagi lini belakang sekaligus menjadi fondasi untuk strategi serangan balik yang diterapkan pelatih baru Persebaya Surabaya. Bek kanan, Catur Pamungkas. Untuk posisi bek kanan, Catur Pamungkas diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Bek kanan berusia 26 tahun asal Indonesia ini dikenal karena kecepatan, daya jelajah di sisi sayap, serta kemampuannya membantu serangan tim. Musim ini, Catur Pamungkas telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, mencatat 1 gol dan 3 assist, menunjukkan kontribusi nyata tidak hanya di lini pertahanan, tetapi juga dalam membangun serangan. Dengan harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, pemain ini menjadi aset penting bagi Persebaya, terutama dalam skema permainan yang membutuhkan bek aktif dalam transisi cepat. Konsistensi, kemampuan bertahan, dan peran dalam mendukung serangan membuat Catur Pamungkas menjadi pemain kunci di sisi kanan. Kehadirannya diharapkan memberi kestabilan lini belakang sekaligus mendukung strategi ofensif Bernardo Tavares dalam menghidupkan permainan Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1. Bek tengah, Risto Mitrevski. Untuk posisi bek tengah, Risto Mitrevski diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Bek tengah berusia 34 tahun asal Makedonia Utara ini membawa pengalaman dan ketenangan yang sangat dibutuhkan lini pertahanan Bajul Ijo. Musim ini, Risto Mitrevski telah tampil dalam 5 pertandingan di semua kompetisi, dan berhasil mencatat 1 gol, menegaskan kemampuannya tidak hanya dalam bertahan tetapi juga memberikan kontribusi di situasi bola mati. Dengan harga pasar 2,17 miliar rupiah, ia menjadi salah satu pemain senior yang diandalkan untuk memimpin lini belakang serta menstabilkan pertahanan tim. Kematangan, pengalaman, dan kemampuan membaca permainan membuat Risto Mitrevski menjadi pilar penting di jantung pertahanan. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi rekan-rekannya, serta menjadi fondasi utama strategi pertahanan Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1. Bek tengah, Leo Lelis. Untuk posisi bek tengah, Leo Lelis diprediksi akan menjadi salah satu pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Bek tengah berusia 32 tahun asal Brasil ini dikenal tangguh, kuat dalam duel udara, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, sehingga menjadi andalan di jantung pertahanan Bajul Ijo. Musim ini, Leo Lelis telah tampil dalam 8 pertandingan di semua kompetisi, dan berhasil mencatat 1 gol, menunjukkan kontribusinya tidak hanya defensif tetapi juga dalam situasi set piece. Dengan harga pasar 3,04 miliar rupiah,
Lelis menjadi aset penting bagi stabilitas lini belakang Persebaya. Kombinasi pengalaman, ketangguhan fisik, dan kemampuan teknis membuat Leo Lelis menjadi pemain kunci dalam strategi pertahanan tim. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat membantu rekan-rekannya menjaga konsistensi performa dan menutup celah di lini belakang, sehingga Persebaya Surabaya mampu tampil lebih solid di lanjutan Liga 1. Bek kiri, Dejan Tumbas. Untuk posisi bek kiri, Dejan Tumbas diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Bek kiri berusia 26 tahun asal Serbia ini dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid sekaligus mendukung serangan dengan efektif melalui sisi sayap. Musim ini, Dejan Tumbas telah tampil dalam 12 pertandingan di semua kompetisi, menunjukkan konsistensi dan ketangguhan dalam menjaga sisi kiri pertahanan Bajul Ijo. Dengan harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, ia menjadi salah satu pilar penting untuk menstabilkan lini belakang Persebaya sekaligus memberikan opsi ofensif ketika tim melakukan serangan balik. Kombinasi fisik yang kuat, kemampuan bertahan, dan keberanian maju membantu Dejan Tumbas menjadi bek yang komplit. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat memberikan keseimbangan di sisi kiri, memperkuat pertahanan, dan mendukung strategi permainan Bernardo Tavares untuk membawa Persebaya Surabaya kembali kompetitif di lanjutan Liga 1. Gelandang bertahan, Rahmat Irianto. Untuk posisi gelandang bertahan, Rahmat Irianto diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Pemain berusia 26 tahun asal Indonesia ini dikenal tangguh, disiplin, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik, sehingga menjadi jangkar yang penting bagi lini tengah Bajul Ijo. Musim ini, Rahmat Irianto telah tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi, menunjukkan konsistensi dan daya tahan tinggi dalam menjaga stabilitas permainan tim. Dengan harga pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, ia menjadi salah satu aset paling berharga bagi Persebaya, baik dalam bertahan maupun membantu transisi permainan ke lini serang. Kombinasi visi bermain, kekuatan fisik, dan kemampuan distribusi bola membuat Rahmat Irianto menjadi pemain kunci di lini tengah. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat mengontrol tempo permainan, memutus serangan lawan, dan memberikan fondasi yang solid untuk strategi permainan Bernardo Tavares di lanjutan Liga 1. Gelandang tengah, Milos Rajkovic. Untuk posisi gelandang tengah, Milos Rajkovic diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Pemain berusia 32 tahun asal Montenegro ini dikenal sebagai gelandang serbaguna yang mampu menghubungkan lini pertahanan dan lini serang dengan efektif. Musim ini, Milos Rajkovic telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, menunjukkan konsistensi, pengalaman, dan kemampuan mengatur tempo permainan Bajul Ijo. Dengan harga pasar 3,48 miliar rupiah, ia menjadi aset penting yang diandalkan untuk menjaga keseimbangan tim sekaligus memberikan kreativitas di lini tengah. Kemampuan membaca permainan, distribusi bola yang akurat, dan pengalaman internasional membuat Milos Rajkovic menjadi pemain kunci bagi strategi permainan Bernardo Tavares. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat membantu Persebaya mengontrol tempo, menjaga stabilitas lini tengah, dan mendukung serangan tim di lanjutan Liga 1. Gelandang serang, Tony Firmansyah. Untuk posisi gelandang serang, Tony Firmansyah diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Pemain muda berusia 20 tahun asal Indonesia ini dikenal memiliki kreativitas tinggi, kemampuan dribble yang baik, dan visi bermain yang matang meski usianya masih muda. Musim ini, Tony Firmansyah telah tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi, menunjukkan konsistensi dan keberaniannya dalam mengambil peran penting di lini serang Bajul Ijo. Dengan harga pasar 2,17 miliar rupiah, ia menjadi aset potensial yang diharapkan dapat menjadi motor serangan tim. Kreativitas, kecepatan mengambil keputusan, dan kemampuan menciptakan peluang membuat Tony Firmansyah menjadi pemain kunci dalam strategi ofensif Bernardo Tavares. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat membantu Persebaya mengalirkan bola dengan cepat, membuka ruang bagi penyerang, dan meningkatkan daya gedor tim di lanjutan Liga 1. Penyerang sayap kanan, Francisco Rivera. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Francisco Rivera diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Pemain berusia 31 tahun asal Meksiko ini dikenal cepat, lincah, dan memiliki kemampuan dribble serta umpan silang yang mematikan, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Musim ini, Francisco Rivera telah tampil dalam 10 pertandingan di semua kompetisi, mencatat 3 gol dan 4 assist, menunjukkan kontribusi signifikan baik dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang untuk rekan setim. Dengan harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah,
Rivera menjadi aset krusial bagi strategi ofensif Persebaya Surabaya. Kombinasi pengalaman, kecepatan, dan visi bermain membuat Francisco Rivera menjadi pemain kunci di sisi kanan lapangan. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat daya serang Bajul Ijo, membantu Bernardo Tavares mengeksekusi skema serangan cepat, dan meningkatkan efektivitas lini depan Persebaya di lanjutan Liga 1. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Bruno Moreira diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Pemain berusia 26 tahun asal Brasil ini dikenal cepat, kreatif, dan memiliki kemampuan finishing yang tajam, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan dari sisi kiri. Musim ini, Bruno Moreira telah tampil dalam 13 pertandingan di semua kompetisi, mencatat 5 gol dan 1 assist, menunjukkan kontribusi signifikan dalam mencetak gol dan menciptakan peluang untuk tim. Dengan harga pasar 6,95 miliar rupiah, Moreira menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan untuk meningkatkan daya gedor Persebaya Surabaya. Kombinasi kecepatan, teknik individu, dan naluri mencetak gol membuat Bruno Moreira menjadi pemain vital di sisi kiri. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat memperkuat strategi serangan, membuka ruang bagi rekan setim, dan membantu Bernardo Tavares membangun lini depan yang efektif di lanjutan Liga 1. Penyerang tengah, Malik Rizaldi. Untuk posisi penyerang tengah, Malik Rizaldi diprediksi akan menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya di bawah arahan pelatih baru Bernardo Tavares. Penyerang berusia 29 tahun asal Indonesia ini dikenal memiliki kemampuan fisik yang kuat, positioning yang baik, dan naluri mencetak gol yang dapat menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Musim ini, Malik Rizaldi telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, mencatat 1 gol dan 1 assist, menunjukkan kontribusi yang konsisten dalam membantu serangan Bajul Ijo. Dengan harga pasar 4,78 miliar rupiah, ia menjadi aset penting bagi lini depan tim, terutama dalam menyelesaikan peluang dan menghubungkan permainan dengan pemain sayap serta gelandang serang. Kombinasi pengalaman, kekuatan fisik, dan kemampuan membaca ruang membuat Malik Rizaldi menjadi pemain kunci di jantung serangan. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas lini depan, mendukung strategi ofensif Bernardo Tavares, dan membawa Persebaya Surabaya kembali kompetitif di lanjutan Liga 1. Dengan hadirnya Bernardo Tavares sebagai pelatih terbaru, Persebaya Surabaya siap membangun kembali performa tim di lanjutan Liga 1. Pemilihan pemain untuk potensial starting 11 menunjukkan kombinasi antara pengalaman, kekuatan fisik, kreativitas, dan potensi muda, yang diharapkan dapat mengembalikan konsistensi tim. Di bawah Mistar, Hernando Ari menjadi benteng pertama, didukung lini belakang tangguh dengan Catur Pamungkas, Risto Mitrevski, Leo Lelis, dan Dejan Tumbas. Lini tengah dikendalikan oleh Rahmat Irianto, Milos Rajkovic, dan Tony Firmansyah, sementara sisi sayap diperkuat Francisco Rivera dan Bruno Moreira. Di lini depan, Malik Rizaldi menjadi ujung tombak serangan tim. Komposisi ini diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara pertahanan yang kokoh dan serangan yang dinamis. Dengan strategi, disiplin, dan visi permainan dari Bernardo Tavares, Persebaya Surabaya memiliki peluang besar untuk bangkit, memperbaiki posisi di klasemen, dan memberikan hiburan penuh bagi para pendukungnya di sisa musim Liga 1.